Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing ke teman-teman mengenai gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tetapi sebelum kita sharing, apa aja sih gaya-gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang sering digunakan oleh seorang pemimpin dalam proses kepemimpinannya, perlu juga kita ketahui apa itu yang dinamakan dengan gaya kepemimpinan. Kalau menurut Rifai, gaya kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar sasaran atau tujuan organisasi dapat tercapai. Dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi teman-teman, itulah pengertian dari gaya kepemimpinan menurut Rifai. Nah, dari pengertian gaya kepemimpinan menurut Rifai ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan adalah ciri khas seorang pemimpin dalam proses kepemimpinannya. Apakah dia seorang pemimpin yang pemarah? Apakah dia seorang pemimpin yang baik, yang dapat mendengarkan pendapat-pendapat dari bawahannya, atau apakah dia seorang pemimpin yang hanya bisa memberikan perintah tanpa memberikan arahan kepada bawahannya bagaimana cara mengerjakan perintah yang diberikannya. Jadi itulah pengertian dari gaya kepemimpinan, atau dapat juga kita sederhanakan lagi bahwa gaya kepemimpinan adalah sebuah strategi atau cara seorang pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas macam-macam gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, di mana menurut Sondang ada 5 gaya kepemimpinan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin dalam proses kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otokratis, atau yang sering kita dengar dengan gaya kepemimpinan otoriter. Merupakan sebuah gaya kepemimpinan di mana kekuasaan berpusat pada seorang pemimpin. Pemimpin yang otoriter memiliki sifat pemimpin yang galak, pemimpin yang tegas, pemimpin yang arogan, tidak menerima kritik dan saran dari bawahannya, dan menganggap bawahannya hanya sebagai alat untuk menjalankan pekerjaannya. Pemimpin yang otoriter ini seringkali tidak disukai oleh karyawannya, karena karyawan tersebut beranggapan pemimpin itu galak, pemimpin itu arogan, sehingga karyawan-karyawan yang bekerja di bawahnya merasa tidak nyaman. Dan bisa jadi karyawan tersebut mengundurkan diri. Tetapi meskipun gaya kepemimpinan otoriter ini banyak yang tidak disukai oleh karyawannya, bagi seorang pemimpin perlu diterapkan juga gaya kepemimpinan otoriter. Karena seorang pemimpin perlu memiliki sifat yang tegas agar dia bisa mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya sehingga mereka mau mengikuti arahannya dan tujuan perusahaan pun dapat tercapai. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan paternalistik. Merupakan sebuah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin tidak menganggap bawahannya sebagai bawahan, tetapi menganggap bawahannya sebagai partner kerjanya, sebagai tim kerjanya. Dan bahkan gaya kepemimpinan paternalistik ini seringkali diistilahkan dengan seorang bapak yang sedang mengarahkan anak-anaknya. Dan gaya kepemimpinan paternalistik ini memiliki sifat seorang pemimpin yang selalu ingin melindungi bawahannya. Jadi apabila terjadi sebuah permasalahan dalam proses pekerjaan, maka masalah itu ditanggung sendiri oleh pemimpinnya tanpa melibatkan karyawan-karyawannya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan demokratis.
merupakan sebuah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin selalu melibatkan bawahannya dalam setiap keputusannya. Pemimpin yang demokratis selalu memberikan ruang kepada bawahannya untuk berpartisipasi, untuk memberikan pendapat-pendapatnya dalam memecahkan sebuah masalah. Pemimpin yang demokratis juga selalu mempertimbangkan pendapat-pendapat dari bawahannya sebelum dia mengambil keputusan akhir. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang keempat yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire atau yang sering kita dengar dengan gaya kepemimpinan bebas. Merupakan sebuah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan cara mereka sendiri. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini tentu akan menimbulkan dampak negatif dan positif. Bagi mereka, bagi karyawan yang memiliki sifat kreatif, ketika dia diberikan sebuah kebebasan dalam mengerjakan pekerjaannya, maka dia akan menggunakan sifat kreatifnya itu dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki sifat kreatif, maka mereka akan bekerja sesuka hatinya ketika mereka dikasih sebuah kebebasan, karena mereka tidak diberikan arahan bagaimana bekerja dengan baik. Gaya kepemimpinan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Merupakan sebuah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas dan mampu menyampaikan visi dan misinya secara gamblang sehingga bisa dimengerti oleh karyawannya. Selain itu, gaya kepemimpinan karismatik merupakan juga seorang pemimpin yang mampu melihat masa depan yang lebih cerah, seorang pemimpin yang mampu merubah keadaan, dan seorang pemimpin yang memiliki teknik komunikasi yang baik. Nah, salah satu tokoh yang memiliki gaya kepemimpinan karismatik yaitu Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Nah, jadi itulah teman-teman 5 gaya kepemimpinan yang mungkin bisa digunakan oleh seorang pemimpin dalam proses kepemimpinannya. Selain 5 gaya kepemimpinan tersebut, sebenarnya masih banyak lagi gaya-gaya kepemimpinan yang teman-teman bisa pelajari, seperti gaya kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan situasional, gaya kepemimpinan transaksional, dan masih banyak lagi. Jadi, bagi teman-teman yang bekerja sebagai seorang pemimpin, pilihlah gaya kepemimpinan yang tepat agar dapat mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi perlu kita camkan dalam diri kita bahwa pemimpin yang baik tidak hanya pemimpin yang mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi pemimpin yang baik juga adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya untuk di masa mendatang. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua.